minggu lalu kita stop ya, berhenti, tapi bukan berhenti nggak ngapa-ngapain ya. Justru disitulah kita refleksi ya, kita bertanya sama diri sendiri dan bertanya apa sih yang menjadi fokus kita. Masihkah kita mencintai? Masihkah kita punya power of love untuk bisnis kita ya Coach ya? Yes. Dan kali ini kita bangkit nih. Ini waktunya untuk bangkit setelah kita memasuki era new normal juga dengan banyak aturan-aturan dan kebiasaan yang kita barulah untuk menghadapi ini, termasuk di dunia bisnis. Tadi posisi di seksi kedua sudah bahas yang B, berani. Ya, facing, hadapi. Yang kedua A, kita akan disikat ini di segmen ketiga ANG. Yes. Yeah. Silakan Coach. Oke, jadi teman-teman yang penasaran dengan stop tadi yang disampaikan Mbak Ica, silakan subscribe channel Smart FM, betul. Ya, dan juga YouTube-nya Kosisan ya, channel YouTube Kosisan itu di situ ada informasi stop ya. Betul. Oke, kita lanjut ke akui kegelisahan diri. A itu akui kegelisahan. Nah, oke Mbak Ica, jadi kenapa kita harus mengakui kegelisahan diri? Itu adalah wujud dari kesadaran kalau kita memang gelisah. Terkadang ya banyak orang yang depresi tapi tidak sadar dia depresi. Setelah kita tuh shock gitu ya dengan berita COVID-19 ini ya, kemudian kita mulai denial, mungkin nolak gitu ya, nggak mungkin lah masuk ke Medan atau ya ke Indonesia dan ke Medan gitu ya. Ternyata ketika berita itu muncul ya di kemarin bulan-bulan yang lalu tuh di Maret ya, nah, kemudian frustasi ya, nah kemudian berpikir gitu. Nah penting untuk Anda sebelum ke level depresi itu akui kegelisahan itu memang benar-benar dibutuhkan ya untuk kita bisa optimalkan resource yang ada. Jadi termasuk resource ya, gelisah tadi, karena fear itu sendiri juga adalah berkah buat kita ya, untuk kita bisa warning, wanti-wanti ini, untuk kita bisa belajar hal baru, kita mencari sumber-sumber lain gitu. Nah ini yang penting untuk Anda true leader yang bisa membuat inovasi dalam gitu. Tapi yang kemarin kita pernah bahas juga, hati-hati manuver bisnis atau inovasi bisnisnya juga harus dianalisa dulu. Gitu. Bangetan ya. Iya. Nanti. Nah, latihannya gimana Mbak Ica? Latihannya adalah nulis lagi. Ya, silakan kembali siapkan alat tulisnya dan Anda tuliskan itu akui ya. Kata kuncinya akui ya. Akui kegelisahan diri. Saat ini saya sedih dan gelisah karena apa? Titik pergi itu. Dijawab. Terserah jawabannya apa, Bang? Ya, whatever, ya, terserah. Nyala-nyalain orang lain. Kesempatan Anda ya, sebelum diucapkan ya mending ditulis dulu ya, tulis. Tapi jangan di Facebook ya, jangan di sosial media. Tulis aja dulu, nanti habis itu baru Anda lanjutkan nih. Tidak mengapa gitu ya. Jadi ini adalah pengkondisian teman-teman ya, being-nya teman-teman ya. Jadi syarat being ini adalah yang pertama adalah thinking, kemudian kita being, baru bisa doing well dan bisa having goals yang kita mau tuju. Jadi thinking tadi kan berani hadapi tantangan, ya kan, terus ngobrol sama orang yang paham, yang expert, yang pengalaman, itu membuat thinking teman-teman oke tuh. Kemudian baru bisa being gitu ya. Nah di sini akui kegelisahan ini adalah proses being. Being apa? Pengkondisian, penyesuaian, ya minimal teman-teman tuh gelisahnya oke dinyatakan, kemudian buat solusinya, tapi nggak mengapa karena nah ini teman-teman ungkapkan kebersyukuran teman-teman ya. Nah, Mbak Ica nih, apa nih hari ini yang diberi? Apa aja? Ya bisa beraktivitas siaran lagi. Nah, apalagi 3 nih. Yang kedua? Yang kedua, ya bisa bangun pagi dulu ya. Bangun pagi dulu, bisa beraktivitas, terus bisa ketemu coach. Nah, 3 hal yang kita syukurin, silakan dinyatakan di sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan, dan kemudian apa harapan yang kita inginkan, itu dituliskan. Ini langkah awal ya. Kalau nggak mau nulis harus sama coach. Iya. Oke, akui. Iya, akui kegelisahan diri. Yang ketiga, niat kuat itu nggak cukup. Ya, Anda harus buat visi. Nah kemarin ya, terus harus share lagi nih, karena ini benar-benar menginspirasi ya teman-teman bisnis dan smart listeners. Jadi pengusaha yang kita sudah lakukan sesi coaching, baru coaching perdana saja, beliau bisa melampaui beberapa sesi seperti pengusaha-pengusaha yang lain gitu, ngelewatin gitu ya. Harusnya bisa 2-3 bulan itu bisa dapat transformasi misalnya gitu ya. Ini dalam waktu nggak kurang dari 1 jam, ya nggak lebih dari 1 jam, udah bisa merasakan transformasi. Ya,
dari pengkondisian tadi, being, dan dia tahu dia harus doing apa, dia harus lakukan apa, yaitu apa, buat visi dan nah di sini memunculkan power of ya. Visi misi itu penting ya. Jadi teman-teman, visi misi personal penting, apalagi bisnis. Tuliskan apa visi bisnis Anda. Ya, dituliskan di alat tulisnya, ya, di sebelah kertas, tuliskan apa visi bisnis Anda. Ditulis visi bisnis saya adalah, kata kuncinya adalah saya ya ingin menjadi ya. Jadi apa? Visi saya ingin menjadi apa ya. Ke 30, 50, 100 tahun ke depan. Yang penting harus bisa menginspirasi. Kemudian misinya bagaimana mencapai visi dan bisa di breakdown pakai goals juga bagaimana pencapaiannya tahap demi tahap ya. Dan Anda harus punya value tadi ya, apa prinsip yang penting dalam menjalankan bisnis Anda, apa yang membuat Anda memiliki makna dalam bertahan di bisnis sehingga power of loop-nya terus bisa terproduksi, tetap ada ya. Nah, jadi itu prinsip-prinsip yang Anda harus punya di bisnis ya, tim Anda harus punya di bisnis itu, dan pelanggan juga harus bisa mengenal value itu ditulis. Nah, itulah value ya. Nah, kemudian yang G. True leader harus bisa menjadi great leader. True leader itu menurut coach ya, itu adalah konsep ya. Jadi coach punya program True Leaders, jadi 90 Days True Leaders Program. Ya, 3 bulan menjadi leader beneran gitu ya. Karena pimpinan belum tentu sebagai pemimpin. Setuju ya Meca ya? Jadi pemimpin itu adalah seni ya dalam bagaimana memimpin organisasi ya, untuk mencapai tujuan ya, mencapai visi ya. Nah, maka program True Leaders 90 Days True Leaders program ini membuat teman-teman bisa benar-benar jadi pemimpin yang nah, kemudian harus jadi great leader. Ya, ini adalah implementasinya. Bukan hanya dari tantangan konsep dan kontekstualnya, tapi juga bisa di lapangan itu bisa diimplementasikan. Great leader, great team ya? Iya, great leader. Nah, jadi ditanyakan strong why-nya saya ya, strong why-nya maksudnya di owner gitu ya, dituliskan di situ ya, untuk tetap berada di bisnis ini apa alasan kuat. Kemudian tim juga ngisi. Timnya juga disuruh isi gitu. Bisa jadi timnya lagi low juga, lagi sulit bangkit juga gitu. Timnya suruh isi sehingga memunculkan motivasi yang sama. Jadi bangkit bareng-bareng. Jangan cuma pemimpinnya bangkit, timnya nggak bangkit. Waduh, itu ya energi terkuras, loyo lagi. Terseret-seret dia jalannya. Iya, terseok-seok lagi gitu ya. Betul. Oke. Makanya Mbak Ica, para pengusaha yang cuma bangkit sendiri, tidak membangkitkan spirit organisasi timnya, tidak mencerdaskan organisasi timnya, tidak memberikan value dan budaya kerja yang baru untuk bangkit bersama-sama menuju tujuan. Sementara kondisinya new normal, mungkin kondisi bisnisnya sudah mulai pulih, maka siap-siaplah mengalami kesulitan 5 atau mungkin 3 tahun yang akan datang. Terus sendiri sih dia. Iya. Masih ingat nggak coach share ke Mbak Ica, pengusaha yang dari Jawa Tengah seperti apa mereka menghadapi krisis itu bukan dibangun dengan kejap mata. Jadi budaya kerja ya, spirit ya, value itu sudah dibangun dari 2-3 tahun bahkan 10 tahun lalu. Jadi nggak semua dengan strategi yang sama hasilnya sama. Kita harus lihat cause-nya, apa sebabnya, sehingga akibatnya benar-benar terjadi sesuai yang diinginkan. Kayaknya masih sempat deh ini bahas yang Kak. Boleh? Ayo, pada penasaran kan? Ayo, siapa yang mau tanya nih? Halo, ini ada Coach Robi Cahyadi. Ya. Waduh, luar biasa nih ya di live FB. Silakan invite position, masih ada slotnya. Oke, yang Kak. Kerja remote di era WFH atau new normal, why not? Nah, tadi udah dikasih gambaran dikit tuh. WFH ini adalah menstimulus ya teman-teman itu bisa kerja remote, work from home. Jadi ini adalah model operasional yang diidam-idamkan, diimpikan para pebisnis yang mau autopilot dan profitable. Ya, jadi kalau mau ngontrol se-Indonesia, teman-teman kan nggak mungkin.
selalu datang tuh ke outlet satu-satu Satu-satu, ya. Habis lah sudah. Iya, kita lihat tuh bisnis-bisnis yang brandnya gede-gede ya, bisnis yang dari franchise yang dari gede-gede, yang dari luar negeri maupun dari dalam, itu tidak selalu ada ownernya di situ ya. Ownernya itu benar-benar jadi owner beneran, true leader ya, bukan jadi supervisor, Iya. bukan jadi mandor. Iya. Ya. Makanya kesempatan teman-teman menerapkan kerja remote ya. Iya. Kalau karyawan sudah kerja di kantor, Iya. sudah kerja di outlet ya, di bisnis masing-masing, Anda coba kontrol dari rumah. Nggak jalan nggak sistem? Kalau sistem nggak jalan, tanpa Anda berada di dalam bisnis, berarti Anda tidak bisa autopilot. Betul. Trial ya berarti ya coach, kita coba. Ya, silakan coba. Nanti kalau misalnya tidak berhasil, segera hubungi dokter. Dokter. Maksudnya coach lah gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil itu gara-gara apa sih coach? Atau nilainya belum tertanam benar sama Iya. tim ya? Berarti sistem yang sudah ada itu masih di kepala owner. Oh iya. Belum dituangkan dalam Masih seru spirit, ya. ya, spirit kerja dan budaya kerja. Oh. Masih seru sendiri dia ya? Iya. Belum Jadi, sampai ke tim. Iya, masih sendiri dia gitu. Jadi dia sebagai energi lilin gitu ya, yang memijari menerangi Iya. ruangan ya, tapi dia lama-lama habis sendiri. Iya. Harus diganti sistemnya, pakai lampu LED. Iya. Nah, dan standby ya, Iya. pakai genset gitu. Iya. Ini komplit nih. Iya. Antisipasi saat Antisipasi. kondisi tidak menentu ya. Bener. Nah, dia bisa Oke. work from home nih, Bener, ownernya, bener. apalagi work from everywhere. Oke. Nah, kalau bisa work from everywhere, bisa diundang di Smart FM untuk Oke. bisa sharing Cerita, inspirasi. benar, Iya. sharing. Berapa lama dia menerapkan cara itu dan berhasil nggak gitu ya coach? Iya, bisa sharing tuh sama teman-teman Oke. bisnis yang lain, Mbak. Oke, kita masih ada dua lagi ya coach ya. Dua I dan D ya. Iya. Kita masih sesi terakhir ya coach ya. Yes. Kami akan kembali untuk Anda, listener, pastikan tetap bersama kami dalam Smart